Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kemarin kita sudah menyelesaikan setiap pembahasan dari jilid yang kedua dan tidaklah tersisa kecuali imtihan saja, ujian saja. Dan kita akhirkan sampai hari ini. InsyaAllah kita baca, kemudian kita masuk ke dalam jilid yang ketiga. Langsung saja dalam imtihannya. Taib, ada dua imtihan ya, ada dua ujian di situ. Siapa mau baca? Oh ini toh, dari kemarin. Fadhal. Mana mic-nya? Fadhal. Perhatikan semuanya. Ini hukum-hukum yang telah berlalu diperhatikan. Yatanaza'una bima kasabu Jangan terlalu panjang ya. Bima kasabu bu. Kalau kayak tadi panjang. Kasabu. Jangan sampai muncul ihtimal kalau kita baca alifnya. Ya, sampai orang menyangka bahwa oh ini alif ada di sini, berarti dibaca panjang juga. Cukupkan dengan dua harakat. Ulang. Bima kasabu walu'inu wa khalaqahu. Kalau dibaca waqaf bagaimana? Coba. Wa khalaqah. Lanjut. Bidha'atuna mawadhi'ihi. Kalau dibaca waqaf, Mawadhi'ih. Masya Allah. Bima amilu waradu wa rasuluhu saharu wa akharani wa ta'awanu fama yakunu hisabuna wa zalamu risalati yakhafu wa ma sana'u fadharuha sami'u khalidina risalatahu wa ma salabuhu jathimina kharaju bihi tajidalahu la fiha khasirina bi akharina sabaqu fi butunihi nadimina wa kafa bihi. Masya Allah. Orang lain lagi? Siapa lagi? Itu paling belakang sana. Masya Allah. Wa ta'awanu la tuba'idu wa rasuluhu la tatahamalu
وأتوا به وتعاونوا شاكلته فلا تلوموا ولا تظالموا وجعلني. Coba ulang, itu kalau wajah ala, apalagi kalau dia pendek, jangan sampai antum seperti membaca jim yang dipantulkan. Wajah, 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 wajah. Perjelas, wajah, ja, wajah alani. Paham ini? Jangan seperti orang baca qalqalah, wajah, wajah, wajah. Beda itu wajah dan wajah. Ya. Coba wajah alani. Tafadhal. وجعلني tijarati. Nah, kemudian perhatikan jim. Jim sudah lewat ya, dia huruf yang jelas. Tidak ada desisnya. Maka hati-hati apabila jim datang setelah huruf yang berdesis. Ti, ini ta. Tija, tija. Jelas, tija, ja. Jangan antum ikutkan kata. Tija, ja, tija, la. Ta hams berdesis memang, tapi jim ndak. Tija, tija, ja. Paham ya? Coba tijarati. Kenapa tadi? Angkat tangan tadi ndak? Ndak ji? Oh ya. Nah, fadhal. Tijarati idza qada kafa bihi wala tahasadu wala tabaghadu lima yuha وما قتلوه وما ضعفوا ولا تقولوا ولا تكونوا ولا يتساءلون bima sabaru jahadu fina yatanaza'una yatalawamuna kanu yu'aduna kama su'ila kama amana kanu sadiqina kadu yakununa. Baik, Masya Allah, Barakallahu fiik. Alhamdulillah, dengan ini kita selesai dari jilid yang kedua dan kita masuk ke dalam jilid yang ketiga. Baik, di jilid yang ketiga ini, ikhwas sekalian, beliau akan lebih banyak membawa hukum atau menjelaskan hukum-hukum bacaan dibandingkan dari jilid yang kedua. Dan begitu seterusnya sampai jilid yang keempat dan jilid yang kelima sebagai khatimah dan penutup dari buku ini. Dan di awal dari jilid yang ketiga ini, beliau masih memberikan kita latihan terhadap pembahasan yang telah berlalu. Kalau antum lihat itu kata hin, tub. Nah, ini masih yang telah berlalu ya, dari pembahasan mat tabi'i. Dari pembahasan mat tabi'i. Hanya saja di sini beliau datangkan dengan dengan latihan yang lebih panjang. Bahkan beliau sudah mulai menukil ayat. Beliau sudah memulai menukil ayat.
Taib. Dan di dalam jilid yang kedua ini atau ketiga ini secara umum pembahasan yang akan beliau bawakan di antaranya yaitu pembahasan tentang tanwin, kemudian pembahasan tentang matlin, temannya mat tabi'i, dan pembahasan tentang nun dan mim yang disukun, dan ditutup dengan pembahasan qalqalah. Nah, ini sudah banyak pembahasannya daripada jilid yang kedua. Baik, perhatikan di sini halaman 6. Kita baca sama-sama. Ini masih latihan ya, latihan yang terhadap pembahasan yang telah berlalu. Baik, hina tuba ya, kalau ada seperti ini dua kata dibaca dua kata ya. Baik, hila oi jemaah sabar. Hila bu'a risha syufa insyaallah ini gampang. Kemudian setelahnya beliau bawakan nukilan-nukilan ayat. Baik. Sama baca. Siapa yang baru di sini kan? Banyak muka baru saya lihat. Tidak, muka baru. Wajah baru. Kita santri baru. Lama. Tapi kenapa baru saya lihat? Fadhal. Hilah bu'ah risha syufa hahuna qa'iduna fama yakunu laka kana iqabi Haruna wa Musa mata'ina fa'akalahu yuridu khiyanataka wa na'a bijanibihi kanu yusari'una ma kada yazigu wa ma kanu sabiqina ahadana makanahu. Coba ulang. Ahadana makanahu waliya fiha ma'aribu. Tunggu dulu. Tanya antum. Waliya. Kenapa antum baca ya? Nandar titiknya. Ada harokatnya. Ini kan kemarin kita sudah sebutkan faedah kan bagaimana bisa mengetahui antara alif bengkok dengan ya. Alif bengkok dengan ya. Pertama lihat titiknya. Kalau dia bertitik pasti ya. Kalau tidak dia alif. Kemudian kalau memang titiknya tidak ada, kadang ya juga tidak dititik. Kadang ya tidak dititik. Maka bagaimana cara melihatnya? Apakah dia berharokat atau tidak? Kalau dia berharokat, itu ya. Kalau dia yang berharokat, itu ya. Kadang dia hamzah atau alif, tapi pasti dituliskan hamzahnya di atas situ.
Tapi kapan tidak ada hamzah, dia diharokati, itu ya. Paham gini? Kemudian kalau dia tidak diharokati, lihat apa yang sebelumnya. Kalau sebelumnya fathah, maka dia pasti alif. Kalau sebelumnya kasrah, maka dia pasti ya. Kalau di sini, memang dia tidak bertitik. Masalahnya dia berharokat. Makanya dia dibaca ya. Waliya. Jangan dibaca a. Wali a. Tidak ada hamzah di sini. Paham gini tak? Baik, lanjut. Wa hina tad'una turawidu fataha kanu fiha fakihina. Hadana subulana taba wa amana wa amilah jahadu fina. Masya Allah. Siapa lagi? Itu di belakang tahu. Baru antum. Dan ini tadi yang tidak pakai songkok. Antum. Aduh. Wa idza sa'alaka ibadi. Nah, perhatikan itu. Ibadi. Kenapa antum panjangkan? Nah, iya. Berarti apa yang setelahnya itu? Iya, walaupun dari titiknya. Tapi karena dia tidak berharokat, sebelumnya kasroh. Maka pastikan dia ya. Nah ini, jangan antum kira itu alif bengkok. Ini kan, ibadiyah. Lah. Kecuali kalau dia diharokati baru. Nah, itu ya. Baru kita baca ibadiyah. Tapi kalau ibadiyah, lah. Lanjut. Fata'ata fa'aqara. Ingat, selalu itu di akhir ayat hati-hati. Di akhir ayat kadang kita kelepasan. Fata'ata fa'aqara, aqara. Itu aja. Antum fata'ata fa'aqara, ra. Panjang ini saudara. Lanjut, ulang dulu. Fata'ata fa'aqara. Mumtaz. Taba wa amana wa amila. Wa ja'ala fiha rawasiya. Fakana aqibatahuma. Wa yakhafuna azabah. Baca semua, ulang, baca semua. Fayakhafuna azabahu. Ada pakai fa kah? Hah? Pakai fa antum? Ah iya, makanya saya bilang. Makanya yang lain ikut pakai fa. Yang ikut ini yang jadi masalah. Karena pasti tidak dia lihat bukunya. Dia baca, tapi mengandalkan pendengaran saja. Makanya lihat bukunya itu. Lihat bukunya. Kita ini bukan Imam Bukhari. Lagi pula yang jadi masalah kalau kita mendengar, kemudian kita ikut bacaannya orang. Kadang orang salah, kalau kita ikut-ikutan saja, tidak melihat buku, begitu jadinya. Orang salah ikut-ikut salah. Taib, ulang. Wa yakhafuna azabahu. Wa sahibatihi wa baniha wa sahibatihi wa banihi. Qalu taqasamu.
Harut wa Marut. Baca semua saudara. Harut wa Maruta. Wa udhu fi sabili. Faqa'u lahu sajidina. Wa turi sinina. Wa kutubihi wa rusulihi. Wa kharaqu lahu banina. Lasahirani yuridani. Wa yaquluna mata huwa. Fiha ma'ayisa. Ulang. Fiha ma'ayisha. Bi ayatina yuqinuna. Qala li abihi. Wa kutubihi wa rusulihi. Fala talumuni walumu. Fatuhajiru fiha. Wa adasiha wa basaliha. Laha malikuna. Satajiduna akhorina. Siru fiha liyali. Siru fiha layaliya. Insyaallah. Berikutnya. Ini kita baca saja ya. Kalau ada yang perlu ditambih. Maluhu wa waladuhu. Wa ma kanu sabiqina. Fiha manafi'u. Fadhuqu 'adzabi. Faqa'u lahu sajidina. Wa kafa bina hasibina. Fata'ata fa'aqara. Fa'ala hadha bi'alihatina. Khafa maqami. Wa khafa wa'idi. Wa yaquluna mata huwa. Wa hina tad'una. Wa kharaqu lahu banina. Wa huwa yuhawiruhu. Fi suhufi Musa. Fajasu khilala. Hadhihi bida'atuna. Wasabiru warabitu. Taba wa amana wa amila. Hadana subulana.
قالوا تقاسموا كما دخلوه. Nah ini pelan-pelan bacanya. Kalau وآمن وجنودهما wajunu pelan-pelan. وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. Baik. Kata beliau di bawah, idza lam yusib jami'an fa'id. Kalau semuanya tidak bisa baca dengan benar, maka ulang. Tapi tadi alhamdulillah kita sudah membacanya dengan benar. Sekarang kita pindah ke latihan berikutnya. Ada latihan ini latihan yang terakhir ya. Sebelum kita masuk dalam pembahasan baru, yaitu pembahasan tentang tanwin. Makanya kata beliau di bawah, adamul intiqal qabla al-itqan. Tidak boleh berpindah sebelum mutkin. Adamul intiqal, tidak boleh berpindah qabla al-itqan, sebelum mutkin. Dan mutkin itu maknanya kemarin apa? Sampai kita bisa membacanya dengan baik dan benar. Nah, ini pelan-pelan ya. Siapa lagi tadi? Ini. Siapa namanya antum? Hah? Nando. Pemain sepak bola mungkin antum ini. Iya. Oh, dari mana? Lampung. Pernah belajar tajwid sebelumnya? Pernah, Masya Allah. Barakallahu fiik. Bismillah. كفروا سبقوا صدقوا ما عاهدوا ونقول ذوقوا ويوسف وموسى وهارون وكانوا لنا عابدين ترك آل موسى Coba ulang, kemudian perjelas hamznya ta. ترك آل موسى فقال لصاحبه وهو يحاوره Lanjut. فذهبوا لا. فذبحوها وما كادوا له برازقين هذه بضاعتنا فآمن له فتعاطى فعقر فكان عاقبتهما فلا تلوموني Coba perjelas ta-nya. فلا تلوموني La, ta. فلا تلوموني فما يكون لك وجاهدوا في سبيله وصابروا ورابطوا
كبتوا كما كبت لا تقولوا راعنا Ulang taknya jelas perjelas. لا تقولوا راعنا وإذا قرئ عليهم فإذا سجدوا فما يكون لك وكتبه ورسله Masya Allah, barakallah fiik. Siapa nama? Fadlan. Fadla. Sekarang kita masuk dalam pembahasan yang baru. Sekarang kita masuk dalam pembahasan baru, yaitu tentang tanwin. Tentang tanwin. Saya lupa lagi. Sebenarnya bagusnya ada papan, tapi kalau antum bisa. Jadi tanwin, ikhwas sekalian. Ya apa kita ulang. Jangan lari. Antum jatuh, benjol kepalanya antum. Udah belajar lagi. Nah, sekarang kita masuk dalam pembahasan tanwin. Pembahasan tanwin. Tanwin ini ikhwas sekalian, situ saja. Kalau bisa kasih agak miring. Aywa. Sudah. Aywa. Nah. Jadi tanwin ini ikhwas sekalian, ini bacaan nun sukun, namanya tanwin. Kita kasih contoh langsung. Kata abd, ya kan? Abd. Yang pertama abdun, abdan, abdin. Setiap dari yang terakhirnya ini namanya apa? Tanwin. Apa itu tanwin? Sedikit cerita tentang tanwin. Tanwin adalah nun tambahan. Nun sukun yang pertama, tambahan yang kedua, dan dia terletak di akhir setiap isim atau kata. Tahu isim tak? Tahu tidak tahu, yang jelas kata. Karena kalau fi'il tidak mungkin ditanwin. Yang kita mau tahu ini kalau dia tanwin, apa ini tanwin sebenarnya? Pertama, dia asalnya nun sukun. Yang kedua, tambahan. Yang ketiga, dia terletak di akhir kata. Makanya tidak ada tanwin di awal, pasti di akhir. Jadi asalnya dia seperti ini. Kata abdun, abdan, abdin, dia asalnya nun sukun seperti ini. Nah ini. Misalkan kata abdun, dia asalnya seperti ini. Abdu, nun sukun. Begitu pula abdan, asalnya abda, nun sukun. Demikian pula abdin, ba sukun, di nun sukun. Seperti ini asalnya. Karena tanwin apa tadi hakikatnya? Dia nun sukun pertama, tambahan, dan terletak di akhir suatu kata. Kemudian kenapa dia menjadi seperti ini? Nah, itu yang terakhir. Cara penulisannya, dia dicukupkan dengan mengulang harokat sebelumnya. Nah, maka abdun, nun sukun dicukupkan. Apa maksudnya? Dia dihilangkan. Yang menggantikannya apa? Harokat sebelumnya yang diulang. Nah ini sama abdan, hapus nun sukunnya. Apa yang menggantikannya? Dengan mengulang harokat sebelumnya. Demikian pula abdin, dihapus nun sukunnya. Apa yang menggantikannya? Dengan mengulang harokat sebelumnya.
sama. Paham tak? Jadi ini asalnya tanwin dia adalah nun sukun tambahan yang terletak di akhir kata yang dicukupkan dalam penulisannya dengan mengulang harokat sebelumnya. Apa makna dicukupkan tadi? Dia dihapus dan digantikan dengan harokat sebelumnya yang diulang. Nah ini, itu kenapa kalau ada yang seperti ini kita baca an, in, un. Dari mana n itu? Bunyi nun dari asalnya yang dihapus kemudian diganti dengan pengulangan harokat sebelumnya. Ada yang belum paham? Saya yang belum paham. Kalau sana susah paham karena tidak kelihatan. Nanti dilihat. Paham ini ceritanya tanwin? Saya yang belum paham? Saya kira belum paham. Keluar kencing ternyata. Nah, bagaimana? Paham ini? Nah, hanya saja nanti akan ada pembahasan khusus untuk tanwin fathah atau fathatain. Contoh kalimat abdan itu di akhirnya ditambah dengan alif. Khusus untuk apa? Fathatan tanwin. Adapun dhamma tanwin atau kasrah tanwin tidak ada. Tidak perlu ditambahkan fathah dan akan datang ceritanya kenapa. Ini saja dulu. Apa itu tanwin? Pahamnya tanwin ini? Paham tak? Makanya kenapa dibaca an, in, un? Dari mana nun sukun di situ? Jawabannya ya memang karena asal tanwin itu aslinya tanwin nun sukun yang terletak di akhir kata. Paham ini? Hanya saja dalam penulisan dia dicukupkan dengan pengulangan harokat sebelumnya. Apa maksudnya dicukupkan tadi? Dia dihapus dan digantikan dengan apa? Harokat sebelumnya. Paham ini? Ini tanwin namanya. Dan beliau di sini memulai dari fathah tanwin. Dan tanwin ini kalau sekalian ini dibaca pendek, tidak dibaca panjang. Kita lihat contoh itu ta, tan. Paham ini? Tan yang terakhir apa namanya? Ini namanya tanwin. Kalau tanwinnya sebelumnya fathah, maka namanya apa? Fathatain. Fathah tanwin bisa, fathatain bisa. Kalau fathah tanwin ya fathah tanwin. Kalau fathatain itu berasal dari kata dua fathah. Artinya kan fathatain dua fathah. Nah itu diulang. Satunya fathah asli, satunya fathah pengganti dari nun yang disukun. Kalau tanwinnya kasrah namanya kasratain. Dua kasrah, satunya asli, satunya pengganti dari nun sukun. Kalau dhamma namanya dhammatain. Sama semua ceritanya. Nah, sekarang kata beliau pada contoh ini tan iqra'it tanwina qasra. Iqra bacalah at-tanwina tanwin pada contoh ini tan qasra dengan pendek. Jangan dipanjangkan. Tan lah. Paham ini? Nah, kenapa beliau tambih di sini? Kenapa beliau tambih qasra? Karena ada alifnya. Paham ini? Jangan sampai antum mengira, panjang berarti ini. Enggak. Karena untuk kasratain nantinya di halaman berikutnya tidak ada ji. Beliau tidak tambih bahwa tanwin ini harus dibaca pendek. Kenapa? Karena kalau kasratain tidak ada ji ya. Demikian pula nanti dhammatain beliau tidak tambih dibaca pendek. Karena apa? Tidak harus ada waw setelahnya. Berbeda dengan fathatain. Harus ada alif itu setelahnya. Makanya beliau tambih di sini kalau antum baca tanwinnya baca dengan pendek. Jangan baca panjang karena jangan sampai antum mengira adanya alif di situ itu mad tabi'i, enggak. Itu ada kisah tersendiri untuk fathatain nanti. Paham ini? Jadi kesimpulannya tanwin dia adalah nun sukun tambahan yang terletak di akhir kata dan katanya ini isim ya, tapi kita tidak perlu tahu terlalu dalam. Intinya di akhir kata yang dicukupkan dalam penulisannya dengan mengulang harokat sebelumnya. Apa makna dicukupkan tadi? Dia dihapus dan digantikan dengan harokat sebelumnya. Paham ini? Kalau tanwinnya masuk ke fathah maka namanya fathatain. Kalau ke kasrah kasratain. Kalau dhamma dhammatain.
Dan catatan terakhir khusus untuk fathatain ini. Dalam penulisan harus ditambahkan alif setelahnya. Itu saja. Nah, ini pembahasan tanwin secara umum, dan ini juga sudah mencakup pembahasan kasratain dan dhammatain. Hanya saja beliau pisah ini untuk memudahkan. Beliau pisah di sini untuk memudahkan. Baik, kita baca. Tatatan qatan syashashan ghagan kakakan ghagan alaman sabarki jamaah. Pelan-pelan saudara. Berapa kali dikasih tahu itu? Kalau satu kolomnya 2 kata, mau 10 kata juga tetap kita baca satu kolom. Tidak ada urusannya itu. Kita bacanya per kolom, bukan per kata. Alaman qa'adan basyaran. Ini kita lanjut lagi. Kabiran basyiran sami'an masyaallah. Mantap. Siapa lagi? Antum, itu baju putih. Baru antum di belakang. Tunggu dulu. Yang terakhir ini. Tan. Allahu Akbar. La, jangan dibaca putus begitu saudaraku. Langsung. Tatatan. Paham ini? Tatatan syashashan ghagan kakakan ghagan Alamak. Kenapa antum tidak paham? Kasih baca dulu tahu orang, baca dulu. alaman qa'adan basyaron kadiron La. Jangan teman-temannya tuh. Jangan malu-malu. Begini saudara, antum kalau membaca relax dulu, tenang. Anggap itu di sampingnya antum semua rumput saja, atau kambing saja. Tidak usah diperhatikan. Mau lihat teriak juga urusannya. Anggap antum ini di ruangan sendiri, kamarnya antum ini, berteriak saja. Perhatikan baik-baik. kadiron Satu kali ji. Kabiron. Aywa. Kabiron. Basyiron. Sami'an. Wahudan. Dhalalan. Rogodan. Nuhan. Basiron. Juruzan. Rasulan. Jami'an. Syahadatan. Wa asilan. Azaban. Fakiran. Aliman.
karimatan ghafuran rahiman haliman. Masya Allah, masih bisa. Kasih mic ke belakang. Kita habiskan latihannya supaya pekan depan kita masuk di kasrah tanwin. Bismillah. Karimatan. karimatan wa asilan tabi'an qalilan mafazan rijalan kathiran sa'iran sadidan mubarakan fariidatan aziman dha'ifan fakhuran muhinan mubinan fatilan wujuhan wakilan rasulan ghafuran adaban furatan Oi. Ini sama semua. unuqan rijalan la'iban sa'atan akhiratan zakatan Perhatikan baik-baik ini. zakawatan Saya bilang perhatikan. Saya tidak suruh baca dan perbaiki bacaan. Perhatikan di sini. Ini saya bilang kemarin tentang apa? Alif kecil kan? Perhatikan ini. Mana kan? Simon bagus kan? Perhatikan kata zakatan. Mana tadi? Tamar buta ya? Seperti ini tulisannya kan? Perhatikan alif kecilnya itu. Di mana dia berdiri? Setelah waw atau setelah kaf? Setelah kaf. Berarti dia punyanya siapa itu? Kaf, bukan punyanya waw. Kecuali kalau dia berdiri setelahnya waw di sini, itu punyanya waw. Masalahnya ini dia berdiri sebelum waw, setelah kaf. Berarti punyanya siapa? Kaf, karena huruf mad dia memanjangkan huruf yang sebelumnya atau setelahnya? Sebelumnya. Maka kita lihat ke sebelumnya. Jangan lihat ke setelahnya. Paham ini? Dan di sini waw tidak dianggap. Nah, ini sebenarnya ada ceritanya, cerita sorofnya, tapi kita tidak belajar sorof. Dari kata zaka yazku, maka asal dari kata alif di kaf itu di zaka waw memang. Makanya kadang muncul. Kadang juga nanti antum dapatkan itu kata sholat. As-sholat kadang seperti ini modelnya. Ini. Ada wawnya. Kalau antum sering baca Quran atau pernah dibaca Quran sampai tamat, pasti terdapat itu. Jadi tidak selamanya dia ditulis pakai alif seperti ini. Enggak. Kadang dia paham ini. Baik. Intinya di tadi, kalau ada alif kecil perhatikan di mana tempatnya. Lihat apa yang sebelumnya. Jangan lihat apa yang setelahnya. Karena namanya alif mad, huruf mad semuanya. Dia memanjangkan apa yang sebelumnya, bukan setelahnya. Coba ulang. zakatan kufuwan azizat azizat hakiman
كان عليما عذابا أليما ميثاقا غليظا سميعا عليما عليما خبيرا له شهابا ذلك غدا تكون قريبا ما شاء الله. بارك الله فيكم. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضى ويعطينا العافية والسلامة إنه ولي ذلك والقدر عليه والحمد لله رب العالمين.